Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi ya kita di channel YouTube-nya Volta Indonesia. Dan di hari ini spesial juga buat kalian. Kalau kemarin kita sudah mengupas tuntas tentang apa sih penawaran matematika, satu-satu akan kita bedah melalui channel YouTube kita. Dan hari ini kita akan membedah apa itu literasi bahasa Indonesia. Nah, hari ini kakak nggak sendiri ya. Hari ini kita ditemani salah satu tentor terbaik di Volta Indonesia. Ada Kak Fajar di sini. Halo. Halo Fajar. Kak Fajar ini nama lengkapnya Fajar Nur Syafitri, sarjana pendidikan, dan saat ini Kak Fajar ini sedang menempuh S2-nya di UIN ya. Oke. Jadi Kak Fajar ini lah yang nanti mengampu literasi bahasa Indonesia di Volta Indonesia. Kak Fajar, aku mau nanya dulu nih, sebenarnya apa sih itu literasi bahasa Indonesia itu apa sih Kak? Jadi literasi bahasa Indonesia ini salah satu jenis tes yang menguji kemampuan kita dalam memahami esensi teks bahasa Indonesia. Jadi kita juga diuji bagaimana cara kita memaknai suatu teks, baik itu makna tersirat maupun tersurat. Jadi untuk mengetahui makna teks ya, Iya. berarti lebih banyak teksnya ya makna bahasa Indonesia isinya. Nah, adik-adik karena di tes UTBK ini literasi bahasa Indonesia ini tergolong baru. Nah, tergolong baru, jadi nggak ada yang tahu nih kayak gimana sih literasi bahasa Indonesia. Oke, Kak, aku mau tanya nih, ada literasi bahasa Indonesia itu ada, kemudian di TPS itu tuh ada yang namanya PPU sama PBM, itu hampir-hampir mirip kan? Nah, sebenarnya apa sih perbedaan literasi bahasa Indonesia itu sendiri sama PPU di TPS atau PBM di TPS? Nah, oke. Nah, sebelumnya ini kan Kak ada yang namanya tes UTBK ya sebelum itu. Iya. Nah, kalau di tes UTBK ini kan lebih ke daya ingat ya, hafalan gitu. Nah, sedangkan pada tes SNBT ini dia itu lebih meningkatkan ke daya nalar. Jadi daya nalar kita berpikir bagaimana. Nah, di tes PBN dan TPS semacamnya itu kan Kak daya ingatnya seperti di frasa, kata, konjungsi, wacana, dan lain-lain. Nah, sedangkan di literasi bahasa Indonesia ini lebih ke pemahaman daya nalar kita, bagaimana cara kita mencari makna, esensi di suatu teks. Tetapi catatannya kita juga harus tetap pegang dasar tentang kata, frasa, konjungsi, dan wacana. Gitu, berarti memang harus tahu tentang bahasa Iya. Indonesia Iya. dong ya, lebih banyak ke frasa, konjungsi, dan tetap bernalar ke keadaan. Iya. Karena yang namanya tes UTBK di tahun ini kan memang lebih banyak ke tentang penalaran. Iya, sebenarnya betul. gitu. Oke. Nah Kak, ada lagi nih yang nanya, sebenarnya nih bentuk soal literasi bahasa Indonesia itu yang kayak apa sih gitu loh? Oke, jadi bentuk soal kita beri kisi-kisinya nih ya. Ya. Kisi bentuk literasi bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama jenis teks, terus kemudian konteks teksnya. Nah, dari jenis teksnya dulu nih kita bahas. Dari jenis teksnya ini dibagi lagi nih Kak, jadi dua. Ada teks informasi dan juga ada teks sastra. Nah, kalau di teks informasi itu biasanya berisi artikel, iklan, terus dokumen pemerintahan gitu. Nah, kalau di teks sastra seperti namanya berisi cerita-cerita fiksi, kemudian berisi pantun atau puisi seperti itu Kak. Berarti ada dua jenis teks Iya. ya. Gitu. Nah, berarti buat pejuang SNBT ini harus tahu ada kisi-kisinya. Ada dua jenis di literasi bahasa Indonesia. Terus ada satu lagi nih Kak, kisi-kisinya konteks. Nah, jadi yang kedua tadi ada konteks ya Kak. Nah, konteks ini seperti topik apa sih yang dibahas di teks-teks itu. Nah, topiknya ini bagi lagi jadi tiga Kak. Ada topik personal, sosial budaya, terus saintifik. Nah, kalau personal ini biasanya ada di literasi tingkat SD. Betul. Kalau di tingkat menengah itu ada sosial budaya dan saintifik. Biasanya sosial budaya itu ada tentang transportasi, tentang kebijakan sosial yang ada di masyarakat, permainan tradisional semacam itu. Kalau saintifik seperti ruang angkasa, kesehatan, medis, gitu. Topik-topiknya terkait itu. Oke, terbagi di situ ya. Betul. Nah, aja pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi udah ada bentuk-bentuk soal ya. Kalau sekarang nih aku mau nanya nih, sebenarnya tipe soalnya literasi itu yang kayak gimana sih? Oke, tipe soal ini kita sebut aja level ya Kak ya. Nah, jadi level di literasi bahasa Indonesia itu kita bagi jadi tiga deh. Yang mudah,
sedang, sulit. Nah, kalau level yang mudah itu biasa levelnya menemukan informasi. Jadi informasi itu bisa kita dapat dalam teks langsung, artinya tersurat gitu. Bisa kita baca, oh ini nih jawabannya ternyata. Nah, yang kedua itu tipe sedang. Biasanya kita lebih meningkatkan lagi sedikit daya nalar kita. Biasanya tipenya kayak bagaimana ide pokok dalam kalimat gitu, kayak gagasannya bagaimana, kesimpulan. Nah, itu kita mengenal. Terus tingkat yang sulit ini seperti merefleksikan atau mengevaluasi. Biasanya di dalam teks itu ada infografis seperti itu. Nah, kita bagaimana cara menemukan kesimpulan dari infografisnya, terus kayak menemukan pernyataan apa sih yang tepat untuk infografisnya. Oke, jadi lebih ke level ya. Nah, buat kalian yang memang selama ini suka ngerjain rapotnya Polka Literasi Bahasa Indonesia, bisa dicek deh. Soalnya nih kategorinya mana yang sulitnya kayak gimana ya? Soalnya kalau buat TBK tingkatnya levelnya tinggi dong. Ya, yang gitu. Nah, ini Kak, pertanyaan terakhir nih yang paling sering banyak ditanyain sih sama adik-adik kita nih. Strategi dan tips dan triknya mengerjakan literasi bahasa Indonesia itu gimana? Oke, jadi literasi bahasa Indonesia ini kan banyak teksnya gitu ya, kita harus baca gitu. Nah, ada strateginya nih teman-teman, ada dua. Yang pertama strategi skimming dan juga strategi scanning. Skimming itu adalah strategi kita yang membaca intisari pokok permasalahan apa sih yang ada di dalam teks itu. Caranya seperti membaca judulnya dulu, oh judulnya ini tentang ini nih, gitu ya kan. Terus kita baca paragraf pertama, oh dia terkait ini nih, kayak gitu. Jadi kita udah mengambil intisari baik itu dari judul sama paragraf pertamanya. Terus kayak mengabaikan kata per kata, jadi kita nggak baca kata per kata gitu, nggak langsung kayak per paragraf gitu. Intisarinya aja yang diambil gitu. Nah, terus kalau teknik scanning itu kita melihat kata kunci. Jadi misalnya ada di pertanyaan misal bla 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 tarif, nah kita lihat oh, kata kuncinya ini tentang tarif nih. Jadi kita lihat di paragrafnya tentang tarif mana nih, langsung cari aja tarif, nggak usah baca dari awal sampai akhir, itu nggak perlu gitu kan. Oke, ribet ya. Kalau misalnya kita sampai baca dari awal sampai akhir. Iya. Nah, oke deh. Kalau kayak gitu, tentunya dari udah tahu nih, ya gimana sih belajar bahasa Indonesia ya, literasi bahasa Indonesia khususnya ya. Jadi buat kalian nih yang saat ini memang mau persiapan SNBT, karena literasi bahasa Indonesia itu benar-benar full text dari nomor 1 sampai nomor terakhir, dan waktunya sih sebetulnya lama, tapi mungkin nggak terasa ya. Betul. Nggak terasa banget. Jadi kalau waktunya udah mau habis aja. Kalau misalkan begitu teks yang panjang dan kita tidak tahu triknya, tahu strateginya gimana, kan waktunya habis. Iya, nggak selesai. Terus ada tipsnya nih ya. Tipsnya kita yang pertama harus baca soalnya dulu. Iya, jadi kalau kita baca soalnya, oh dia nanya tentang kesimpulan nih. Jadi kan kita dari kesimpulan itu terus kita gunain strategi tadi, skimming atau scanning. Nah, kalau kesimpulan kan cocoknya skimming nih. Ya udah kita teknik bacanya seperti skimming gitu. Habis itu kita ketiga tipsnya itu mengabaikan informasi yang nggak penting gitu. Misalnya kayak kan ada nama-nama singkatan itu nggak perlu lah gitu, nama-nama kepanjangan begitu nggak perlu. Jadi yang pentingnya aja sih yang dibaca gitu. Nggak usah baca teksnya, berarti langsung soalnya ya. Iya betul. Oke, nah itu ya kayak gitu ya. Oke deh, Adik-adik, terima kasih sekali untuk kalian yang sudah melihat channel YouTube kita. Pantengin terus ya channel YouTube-nya Polka Indonesia, karena kita akan membuka satu persatu. Kemarin dari yang Kak Iwa tuh tentang penalaran matematika, kemudian hari ini ada Kak Fajar dengan literasi bahasa Indonesia. Mungkin besok apa lagi ya yang kita kupas. Nah, ya, karena ada banyak sekali yang nggak tahu gimana SNBT di tahun ini dengan kerja perubahan. Oke, Kak Fajar, makasih sekali informasinya, bermanfaat. Dan buat kalian yang selalu simak channel YouTube-nya Polka Indonesia, pantengin terus kita dan IG kita juga, follow semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.